Lagi dalam eh, recording untuk fasilitasi DBS Foundation Camp menengah untuk belajar fundamental front end development. Kali ini kita akan membedah dan mengerjakan bersama-sama studi kasus bangun komponen pada Club Finder App. Jadi kita masuk ke topik ketiga yang bernama web komponen. Eh, Jadi di sini kita akan mengubah HTML kita menjadi web komponen. Nah, saya mungkin nggak akan jelasin karena semua ada di materi pembelajaran apa itu web komponen dan lain-lain. Tapi ya intisarinya adalah web komponen itu merupakan komponen web ya kalau bahasa Indonesianya yang kalian bisa bikin dari apa namanya dari HTML yang sudah kalian ciptakan sebelumnya. Kemudian nanti itu dibungkus jadi satu JavaScript uh, code yang bisa dipanggil dan bisa di-reuse gitu. Nah, web component sendiri apa namanya kalau teman-teman sempat sudah belajar materi pembelajaran yang secara online itu sudah disupport oleh semua browser rata-rata. Jadi ya tinggal apa namanya dan juga nanti bisa dipakai kalau misalkan teman-teman mau menggunakan framework seperti React, Vue, Angular gitu ya. Tapi kita nggak bahas framework-framework tersebut, jadi kali ini kita lebih ke arah mengubah yang kita Club Finder kita punya jadi web komponen. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat nih di animasi GIF ini gimana apa namanya HTML yang ada di kita punya uh, web page itu dijadiin web komponen. Jadi yang atas jadi app bar, yang tengah jadi search bar, yang buat nampilin daftar klub dalam bentuk grid jadi club list, lalu yang bawah jadi footer bar. Oke, nah kita seperti biasa kita pakai Replit ya. Jadi saya akan coding di Replit. Nanti kita akan jelasin kode-kodenya. Saya akan walkthrough teman-teman. Um, Ya, dan kita langsung mulai aja ya sekarang ya. Jadi kalau dari sini nih, di sini diminta untuk kita buat directory source script komponen. Jadi saya akan bikin satu folder baru namanya components gitu ya. Ya, kemudian saya bikin file baru namanya appbar.js. Ya, kita copy aja kodenya dari sini. Sebentar, saya copy dulu kodenya. Kita ada dua ya, dua kode, satu buat app bar, satu buat footer bar. Jadi langsung kita kerjain dua. Karena ini simple ya. Nanti saya bedah langsung deh kodenya deh. Sekali jalan gitu ya. Sebentar. Saya copy dulu. Oke, saya copy ya. Nah, kalau teman-teman lihat saya langsung bedah sedikit. Ini dia kasih style. Jadi kalau teman-teman lihat nih, kalau sempat sudah pelajari eh, apa namanya pelajari materi pembelajarannya, web komponen itu kan sebenarnya menggunakan shadow DOM. Jadi shadow DOM itu di attach nih kalau ini pakai shadow, nah kita sebut aja namanya shadow root. Shadow root di attach dengan mode open, lalu bikin style. Style datangnya dari mana? Dari document.createElementStyle. Jadi kita bikin style apa namanya yang isinya nanti CSS kita gitu. Nah, kalau teman-teman lihat dia ada fungsi-fungsi yang harus diimplement kayak connected callback sama render ya. Nah, render ini pertama manggil empty content. Empty content itu cuma hilangin si shadow DOM. Jadi inner HTML jadi blank, jadi kosong. Kemudian apa namanya update style. Jadi update style itu kan dia ngisi stylenya kayak gini. Nah, style datangnya dari mana kan dari document.createElementStyle. Jadi kita create elemen HTML baru namanya style.
Lalu teman-teman kalau lihat ada this shadow root dot append child. Jadi stylenya di append di shadow DOM-nya. Stylenya di apply di shadow DOM, di append di shadow DOM sebagai child. Lalu pakai this shadow root inner HTML, pakai div h1 class brand name sport club finder h1 div gitu ya. Nah, ini datang dari mana nih div h1 class brand name sport club finder ini tuh sebenarnya ini yang saya highlight di sebelah kanan saya. Jadi nanti kita akan replace HTML ini di index.html dengan web component gitu teman-teman. Oke, nah mirip aja footer bar juga sama, ada shadow DOM, bikin style, ada connected callback. Ini jadi kayak kalau istilah orang orang IT-nya boilerplate ya, kode-kode yang redundan sebenarnya, yang harus kita bikin. Empty content sama connected fallback ini boilerplate-nya gitu. Nah, di sini teman-teman empty content, update style, masukin apa yang child-nya jadi style. Jadi ada style apa namanya? Style yang kita bikin ini jadi di append di dalam shadow DOM. Kemudian ada shadow root.inner.html, masukin div club finder 2023. Itu apa? Itu yang paling bawah di footer. Ini kalau di replit footernya nggak kelihatan ya. Coba saya bisa kecilin nggak ini ya? Oke, kayaknya saya susah kecilinnya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya tunjukin lah. Coba saya buka di sini. Nah, ini footernya kelihatan. Kalau dibuka di browser, footernya kelihatan. Ini, by the way, saya belum pernah ngajarin ini, tapi teman-teman bisa klik di sini, terus open in new tab, kayak open in new tab gitu sih. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, ini udah kita copy ya. Habis kita copy, terus kita terapkan di dokumen HTML. Dokumen HTML-nya jadi ada header sama footer ya. Jadi di index.html ini nah ini kan kodenya sama persis nih, div class app bar h1 class brand name sport club finder. Ini sama persis ya teman-teman gitu. Sama persis dengan apa yang kita taruh tadi di web komponennya si app bar, maksud saya itu. Nah, ini kita ubah jadi lebih sederhana. Jadi cuma begini doang. Gitu. Kemudian footer juga kita ubah jadi lebih sederhana. Karena web komponen logiknya, kompleksitinya ada dalam web komponen tersebut gitu, teman-teman. Oke, ini saya save gitu ya. Nah, kalau saya run pasti kok nggak muncul? Iya, kenapa kan nggak muncul? Karena kalau berdasarkan petunjuk ini kita belum import. Jadi tetap harus kita import dulu teman-teman. Nah, pertama kita bikin dulu namanya index.js gitu ya biar diimport sekaligus. Ini kita disuruh bikin namanya index.js nih dalam directory script komponen. Jadi nanti satu file aja yang kita import di di app kita, nggak usah import semua komponennya gitu ya. Nah, ini kita nggak perlu, ini kita copy paste, jadilah komponennya. Nah, ini kalau masih di run juga masih belum, karena ini cuman baru bikin index.js-nya aja nih yang nanti nge-import semua ini, tapi index.js-nya perlu diimport. Nah, importnya di mana? Kita pakai di app.js ini kita importnya. Jadi kita taruh di app.js. Kenapa taruh di app.js? Karena app.js ini kan kalau teman-teman ingat, nanti saya tunjukin. Kalau teman-teman ingat ya, app.js ini tuh diimport loh di index.html. Nah, diimportnya di mana? Sebagai modul di sini. Di line 57. App.js itu diimport. Nah, app.js itu di mana? Di sini kan. Nah, jadi dia kalau teman-teman ingat kan ini view home.js ini kan kayak declare function buat cari klub gitu ya. Terus ya yang buat cari klub, yang buat bikin dari cari klub dijadiin
jadiin card nih, kayak ini jadi card gitu kan. Nah, itu kita simpan di situ kan. Nah, jadi kita juga sekarang perlu taruh app script komponen index.js. Tujuannya buat apa? Buat import shadow DOM kita yang udah kita bikin sebagai custom element nih. Di bawah ini ada custom element kan. Dan namanya adalah app bar. Nah, iya benar, saya lupa jelasin. Jadi custom element ini kan mendefine kita punya uh, nama ya, nama yang kita pakai, nanti ketika kita taruh di HTML gitu ya. Jadi nama yang kita pakai di sini adalah footer bar gitu kan. Dan HTML-nya nanti footer bar. Kalau kita lihat di index.html, nah footer dash bar ya kan, footer dash bar ini dipakai, kemudian app dash bar ini dipakai sebagai HTML tag-nya dari web komponen yang kita bikin. Jadi teman-teman bisa aja ganti namanya jadi footer bar. Coba saya ganti ya, nggak masalah, footer bar X misalkan. Lo jangan deh, ini nggak kelihatan kalau saya nggak jalanin. Kita di sini aja F bar X. Nah, kalau yang saya ganti jadi F bar X nih, saya run lagi, masih nggak kelihatan kan headernya. Nah, tapi kalau karena saya ganti namanya gitu, tapi importnya udah berhasil. Kalau saya ganti jadi F bar X seperti ini, akan muncul headernya. Tuh headernya. Jadi nama filenya appbar.js, footerbar itu nggak ngaruh. Yang ngaruh itu custom element.define itu. Jadi kita bikin kelas extend HTML element, itu namanya mesti sama dengan yang kita taruh di custom element.define. Tapi nama yang mau kita taruh di HTML itu di define di sini, bukan di class name. Bukan di file name. Jadi file name-nya sendiri nggak ngepek gitu, nggak ada efeknya. Nah, ini kalau saya udah ganti kayak gini, saya run, masih muncul pasti. Nah, ya kan masih muncul gitu. Dan kita coba buka ya di apa namanya di URL yang gedenya. Nah, muncul tuh Club Finder, teman-teman. Gitu. Footernya muncul Club Finder 2023. Nah, kita lanjut lagi. Jadi sekarang ini kan kita bikin web komponen yang simple ya, cuman kayak nampilin HTML doang. Nah, sekarang kita akan bikin web komponen yang lebih ribet ya. Si club list sama si club item.js gitu. Nah, seperti biasa kita kita copy dulu code-nya. Kita copy dulu code-nya, terus kita bikin di sini namanya club list.js gitu ya. Lalu kita bikin satu lagi namanya club item.js. Sebentar ya. Oke, ini udah saya copy. Kemudian kita harus tambahkan ke club item sama club list ini ke index.js gitu. Bentar, saya tambahin dulu ya. Terus kita bedah kodenya. Oke, nah ini ngapain? Kalau teman-teman lihat di sini dia sama extend HTML element, shadow root sama style lagi-lagi harus dilihat gitu kan.
Terus dia juga bikin function namanya observe attribute gitu ya, get observe attribute. Nanti dipakai di mana kita lihat, jangan khawatir. Kita pertama bikin kolom itu 2, gutter itu 16 gitu ya. Nah, di style ini dia pakai display block, pakai grid. Kemarin kita belajar, minggu lalu kita udah belajar grid ya. Dia pakai grid template column, terus dia pakai repeat kolom this dot. Jadi maksudnya apa di sini dia pakai dolar kurung kurawal gitu ya. Dolar kurung kurawal ini maksudnya ini jadi expression gitu loh. Bukan apa static text gitu. Jadi jadi expression. Jadi makanya di sini dibilang satu fr di repeat dot column. This dot column itu apa? This dot column itu adalah ini this dot column. Tapi dia manggil manggil getternya yaitu ini getternya. Nah, di sini return this dot underscore column tentunya teman-teman tadi tahu 2. Nah, ini apa? Kan kalau teman-teman masih ingat kemarin kan kita bikin grid dengan nampilin 2 kolom, ingat nggak? Jadi apa namanya, saya demoin dan saya tunjukin minggu lalu di pertemuan lalu kalau gridnya itu dia bikin 2 kolom. Nah, dan datangnya dari mana? Datangnya dari satu FR ini. Jadi ini kan kayak satu fraction ya, satu pecahan gitu. Jadi kalau ini dibikin satu FR, spasi satu FR, diulang 2 kali, jadi ini kan 2 kolom. Kalau nanti kolomnya jadi 4, dia satu FR, satu FR, satu FR, satu FR, jadi 4 kali, nah itu jadi 4 kolom. Kan kalau masih ingat ya pertemuan minggu lalu. Jadi um, apa namanya, dia menggunakan function namanya repeat yang ada di JavaScript untuk string satu fr di repeat sebanyak jumlah kolom yang kita mau. Terus gapnya itu kemarin gap antar ininya kan, antar gridnya kan, antar gridnya antar kolom itu berapa pixel gitu. Nah dia pakai this.gutter. Ini juga sama, gutternya itu return this.gutter gitu. Terus ada juga setternya. Jadi setternya itu pertama jadi number dulu, kalau numbernya integer baru di set. Kalau enggak dia nggak set gitu. Nah kalau teman-teman lihat nih di sini sama ada render juga, ada apa update style, terus masukin append chart, kemudian ada shadow root inner HTML, masukin listnya gitu ya, gitu. Dan kemudian kalau teman-teman lihat dia ada attribute change callback, jadi nanti apa namanya dia kasih tahu nih kalau ngubah kalau nanti ada atribut yang berubah, misalkan kolomnya diubah atau gutternya diubah, dia bisa ngubah kolom dengan nilai dari new value ini atau ngubah gutter dengan nilai dari new value ini. Nanti kepake di mana kita lihat nanti ya. Tapi kurang lebih code-nya seperti itu. Kemudian kalau ke club item.js, intinya ini sama ya, shadow root dan lain-lain. Kemudian dia ada ID teams, str team, string description, string team badge gitu ya. Ini dijadiin satu JSON gitu, kalau di JavaScript namanya dictionary ya. Jadi satu dictionary dalam satu variabel namanya underscore club. Terus kalau teman-teman lihat ya ada setter sama getter. Nanti setter dan getter dipakai di mana kita lihat. Ini sama ya, empty content, boilerplate code, cuman hilangin isinya doang. Update style cuma ngasih tahu style untuk komponen tersebut gitu ya. Terus kalau teman-teman lihat inner HTML-nya tuh bikin card, terus nampilin image-nya, nampilin apa namanya nama title timnya sama description dari timnya gitu. Nah nanti kita akan lihat nih si getter setter ini dipakai di mana. Nanti teman-teman akan lihat. Nah ini udah kita import tadi ke index.js, lalu saya langsung apa namanya ubah ya. Saya akan ubah. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan, manipulasi dengan JavaScript dan menambahkan satu static method pada kelas util. Oke, jadi kita ke utilnya dulu deh. Nah, di kelas util ini kita mau nambahin tadi
is valid integer sama empty element gitu ya. Berarti tadi di club item.js ini pakai util nggak? Bentar saya cek. Ini kayaknya nggak pakai club list ini. Nah, ini pakai util. Di sini ya ini dipakai ya. Jadi buat set column value dan lain-lain. Tapi yang empty elemennya kayaknya belum dipakai sih. Empty elemennya belum dipakai. Nggak apa-apa. Jadi kita ke util.js, kita sesuaikan saja tadi yang diminta. Kita tambahin static function gitu ya, tambahin static function itu begini sama ini. Oke, kemudian kita ke home.js. Di sini sudah dicoret nih. Apa namanya? Tapi sama aja sih. Ini hasilnya club list juga. Jadi nggak perlu dihapus nih. Oh, karena query selectornya adalah club list. Ya, ya, bukan kelas ya. Jadi kalau dulu tadi pakai kelas namanya club list, ini dia enggak. Karena nanti di index, mungkin saya ke index.html dulu deh, baru ke html.js gitu ya. Di index.html teman-teman akan lihat kalau apa namanya kalau ini diubah jadi club list doang nih. Gitu ya. Saya coba ke index.html-nya. Nah, awalnya kan begini nih, div id club list. Makanya dia pakai kelas kan, dia carinya pakai kelas, query selectornya pakai kelas. Nah, ini kita nggak perlu nih, div tadi kita udah nggak perlu nih teman-teman. Ini kita bisa hapus. Jadi kita hapus kayak gini. Club list. Nah, ini dari club, uh, dari ini ya, custom element define, namanya club list. Gitu. um, ini club list, terus kita balik ke home.js. Nah, kita ikutin aja dulu yang disarankan gitu ya. Terus saya jelasin. Berarti dia udah cari elemennya bukan lagi pakai dot club list karena bukan pakai kelas lagi, udah pakai nama komponen. Nama komponennya adalah club list gitu ya. Jadi ini saya taruh begini. Ini saya hapus ya. Nah, kayak gini. Terus di display resultnya juga jadi lebih mudah ya. Uh, Bentar, saya lagi mikir. Ya, di display result mana tuh? Ini dia. Kalau display result yang awal kan kita bikin div nih, bikin div class card gitu kan. Nah, class card ini tadi kan udah dibungkus di club item. Jadi kita tinggal bikin dokumen.create elemennya club item. Terus club item udah kita import tadi di home.js. Kita import di home.js dengan apa? Kalau teman-teman tahu, sorry bukan di home.js, di app.js. Nah ini kita udah import di sini kan. Nah baru home.js dipanggil. Jadi di home.js dia juga udah ngenalin tuh. Dia udah ngenalin si club item tersebut. Jadi kita ikutin aja, kita ubah ini jadi begitu. Saya tunjukin ya teman-teman. Ini saya ganti. Nah, kalau teman-teman lihat nih, bentar ya, ini biar rapih. Bentar ya teman-teman, ini biar rapi dulu deh. Kalau nggak rapi nggak enak lihatnya. Ini tuh, oh bentar, saya mending copy paste-nya deh yang benar, yang saya benerin deh. Ini saya hapus dulu. Oh, I see.
karena dia sampai sini ya. Saya salah. Ini saya hapus dulu. Pantesan kok nggak rapi. Kemudian ini saya masukin begini, terus nah udah rapi nih. Jadi ini instead of create sorry pakai bahasa Inggris aja. Jadi daripada bikin div, dia bikin club item, terus club item elemen tuh ada dot club. Ini ada set club. Ingat nggak? Ada setternya nih. Nah, teman-teman baru mulai ini nih, mulai lihat nih setternya di, nah ini setternya dipakai di mana? Setternya dipakai di mana tadi? Setternya dipakai di sini dot club. Dot club ini manggil set, jadi dia set ke club. Karena club ini bentuknya tadi kan dictionary dari club gitu ya. Terus elemennya di empty, ingat empty element. Sebenarnya bisa aja sih kalau mau club list element dot inner.html, kalian panggil sendiri. Tapi nggak apa-apa, ini lebih rapi. Lalu club list element dia append club item element gitu. Club list element dia append club item element. Club list element bentar. Club item element ini kan ini nih. Clubs map. Jadi sebenarnya kan kalau ini clubnya array. Ingat nggak sebenarnya juga yang kemarin kan juga jadi array of div. Array of div makanya ada join lagi tuh, ada karena array begitu di join baru jadi string. Nah, ini kan sebenarnya club ini array datangnya dari mana? Dari hasil pencarian. Ini array di mapping jadi apa namanya? Club list element. Club list element itu club item element. Club item element itu kan ini. Sehingga club item element ini adalah array sebenarnya. Terus ini dia empty element, si listnya dulu di empty. Jadi yang di empty, sorry, ya tadi bukan item ya, tapi listnya di empty. Habis itu club list element dot append. Nah, ini dot 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 ini maksudnya array-nya dijadiin apa namanya di struct gitu, dihancurin array-nya. Jadi bukan array lagi, tapi jadi kayak apa elemen-elemennya gitu, elemen-elemennya jadi di append satu-satu. Jadi kalau ya nanti tinggal googling aja deh apa sih artinya dot dot ini. Tapi maksudnya kalau array, append array, jadinya nanti satu elemen doang. Si club list elemen cuma punya satu elemen namanya satu array. Nah, tapi si club list elemen ini maunya punya 4 elemen lah, atau 3 elemen, atau 2 elemen, tergantung hasil pencariannya berapa. Makanya ini ada dot dot dot, dia kayak mendistract si array jadi elemen-elemen individual. Itulah penjelasannya. Oke, nah club list elemen dot append. Nah, club list elemen itu kan ini nih si club list, ya kan? Si club list itu apa namanya? Itu kan sebenarnya shadow DOM. Shadow DOM kan bisa append nih, kayak append child gitu kan, kayak append child misalkan. Jadi juga bisa append elemen lain sebenarnya. Gitu. Dia bisa append elemen lain. Dan elemen lain itu sekarang udah nggak perlu jadi string, karena nggak perlu jadi div yang jadi satu, tapi udah dibungkus satu-satu dalam club item, dalam si club item itu. Gitu loh teman-teman. Jadi penjelasannya seperti itu sih. Oke, karena teman-teman bisa append any other komponen juga dalam komponen yang udah dibikin. Nanti kita lihat hasilnya gimana ya. Ya, ini harusnya sudah selesai, kecuali yang search bar ya. Yang search bar belum, jadi kita run dulu. Misalkan kita cari A itu banyak tuh nanti Arsenal, Aston Villa. Nah, udah sama nih teman-teman, tapi udah pakai web elemen. Kalau kita ke elemen gitu ya, kita cari misalkan ke yang ini deh. Nah, ini club item loh, udah jadi club item tuh. Kita munculin lagi DevTool-nya. Nah, ini club list. Jadi kan append tuh, append ini yang saya maksud, jadi visualisasinya lebih enak. Kalau
nggak ada dot, jadi satu kayak si club item ini jadi kayak saya tunjukin aja ya, club item jadi kayak gini nih, club item 1, club item 2. Nah, ini yang kita nggak mau. Dia maunya append sebagai individual individual list gitu kan. Jadi club item masing-masing. Nah, itu tujuan append ini. Nah, kalau teman-teman lihat nih si club list ini kan dia di dalam club list container udah bener. Si club item ini di dalamnya atau di bawahnya si club list gitu. Terus stylenya, kalau teman-teman lihat stylenya ya sesuai dengan elemen dot stylenya apa. Coba ya kita lihat club item dikasih style nggak? Club item ada stylenya juga nih. Kayak fan art club, club info gitu ya. Jadi tapi stylenya memang nggak nongol di sini. Tapi kalau teman-teman lihat di dalamnya, saya balik dulu ya. Club item, club list, club item, di DOM, coba ya di DOM. Di DOM ini container, class, club list, block. Nah, ini club item. Ya, ini karena shadow DOM ya, karena shadow DOM dia nggak muncul di sini sih. Gitu. Dia nggak muncul di sini. eh, Apa namanya, styling yang kita bikin di sini. Cuman coba kalau kita lihat di eh, web page yang besar, window atau view, developer tool, coba kita lihat dari Chrome. Kalau dari Chrome punya, tunggu kita namain dulu. Oke. Nah, kalau di mana nih? Eh, eh, di Kalau dilihat di yang ini nih, di eh, Chrome punya developer tool, itu stylenya kelihatan ya. Apa yang kan tadi kan ada club item, apa yang child, jadi stylenya apa aja, fan art club gitu ya, with dan lain-lainnya kelihatan semua. Terus si club item sendiri kan sebenarnya di dalamnya ini kan dikasih div class sama dengan card gitu. Terus dapat apa aja sih, ada fan art club gitu kan. Nah, misalkan cardnya sendiri cardnya sendiri dapat stylenya apa aja, eh, itu kelihatan nih di sini nih, display block unik, kayak kelihatan di sini nih kalau teman-teman lihat gitu. Karena kelas kalau kelas cardnya bukan dari situ ya, tapi kelas cardnya bukan dari apa nih, Shadow Dome ya, si fan art lah, fan art club itu dia nih dapat nih kelihatan nih width-nya 100%, height-nya 450, cover, center dapat semua ya. Terus di dalam style ini nggak ada image ya, image dari luar. Ini dari luar nih, bukan dari dalam style. Ya, tapi teman-teman lihat ini dia dapat ya stylenya gitu ya. Style yang kita bikin itu dapat. Kalau dari developer konsolnya Chrome, semua stylingnya kelihatan. Coba kalau dari Replit dia nggak kelihatan ya. Dia cuma stop sampai dia nggak pecah lagi si Shadow Dome itu. Dia stop sampai kalau ini tuh club item gitu. Ini tuh club item. Apa ini tuh web komponen. Ya nggak apa-apa. Masing-masing tools punya apa namanya? Punya keunikannya masing-masing, keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Jadi nggak masalah sih. Kita bisa pakai tools yang lain buat ngelihat gitu. Oke,
Teman-teman, saya mau kemana lagi sekarang? Em, Sekarang saya mau selesain search bar. Ya, jadi ya ini cepat aja ya. Kita langsung ikutin aja. Kita search barnya masuk. Kita belum bikin nih komponennya, tapi kita import dulu. Terus kita buka searchbar.js. Ini kita kopas. Ini panjang juga nih si search bar. Jadi kita bedah lagi kodenya. Si search bar ini ngapain aja? Kita bikin dia bisa submit sama bisa search gitu kan. Ada eventnya. Ini boilerplate sama ya. Kemudian uh, apa namanya? Ini HTML-nya kita bikin kosong di empty content. Terus di shadow root-nya, jadi kita nanti pasti saya yakin kita akan bikin form. Jadi di sini inner HTML-nya ada form. Nah, bener. Jadi dia akan cari apa namanya di connected callback ini dia akan cari form, kemudian akan bikin event listener submit, kemudian akan manggil on form submit. On form submit itu kita define di sini, gitu. Lalu dia juga akan taruh uh, event listener ketika kita submit di dia akan taruh event listener di on search dia akan taruh event listener untuk submit event, kemudian manggil si on search bar submit. Jadi ada dua nih, apa namanya, dia taruh event listener di formnya ketika di submit, dan juga dia taruh event listener langsung di apa namanya di komponennya sendiri. Jadi di komponennya sendiri bisa submit dari komponennya langsung gitu ya. Nah, ini teman-teman mungkin ini lebih jelas nih. Connected callback sama disconnected callback itu eh, apa sih? Ini sebenarnya kita bisa taruh event-event listener yang kita mau taruh gitu ya ketika kan kalau ada siklus hidup tuh life cycle-nya si web komponen ini nanti itu ada di materi pembelajaran. Jadi ketika si sebelum kita nge-render ya, sebelum di-render render kan ada di sini nih. Render ini kan dipanggilnya biasanya di konstruktor gitu kan. Jadi saya mesti double check ya. Saya lupa tapi saya coba cek sebentar deh. Siklus hidup itu nah, setiap kali suatu custom elemen masuk dan terhubung dengan DOM, metode akan dijalankan. Biasanya metode dijalankan buat apa? Misalkan buat kalau balik ke sini buat kasih event listener di form gitu ya. Jadi kalau di submit formnya jalanin apa atau nambahin event listener bahkan di komponennya sendiri gitu ya. Ya, waktu submit kan gitu. Nah, apa namanya? Ya, karena kalau teman-teman lihat nih, sebenarnya di sini tuh ada namanya on form submit. On form submit itu kan ini nih, ya kan? On form submit. Jadi dia waktu formnya di submit, biasanya kan kalau form di submit tuh dia ada actionnya kemana tuh, redirect kemana. Nah, dia kan prevent default, jadi dia nggak kemana-mana. Dia stay di halaman yang sama, tapi dia ngelakuin action. Actionnya apa? Search bar instance. Search bar instance datangnya dari mana? Datangnya dari form ini. Dia si form ini nge-dispatch bentar mana sih? Ini.
add event listener, event this. Oh, dia bukan this-nya ini bukan form. Di sini this-nya itu adalah si web component. Jadi dia dispatch event namanya submit. Nah, terus di web component kita nambahin event listener buat dengerin event dari submit. Jadi si form dispatch event baru namanya submit ke apa namanya ke si web komponen. Si web komponen udah punya event listener, udah dengerin. Oh, kalau ada dapat event submit, yaitu submit, dapat event submit, dia akan melakukan pencarian gitu. Menggunakan query selector dari Shadow DOM dan lain-lain gitu. Jadi siklus hidupnya ini penting, ini bisa dipelajari juga gitu ya. Apa namanya? Sorry. Teman-teman bisa lihat lah dari sini gitu. Um, ya gitu. Jadi sebenarnya konstruktor connected callback ya baru disconnected callback gitu ya secara siklus hidup. Nah, kalau di sini kan rendernya semua di konstruktor ya. Sebenarnya render juga bisa sih di connected callback. Jadi ketika apa namanya kayak contoh nih kalau di sini malah ketika di render baru ketika ada item ada klubnya kan, jadi nggak di render pas di konstruktor. Jadi di rendernya ini di klub item ya, jadi di rendernya kalau udah ada value-nya gitu. Jadi di ini kalau di sini di render ketika di klub di konstruktor. Jadi tergantung sih mau ditaruh di mana sesuai logiknya aja gitu ya. Nah, kalau search bar ini di render di konstruktor, tapi begitu apa namanya uh, elemennya terhubung dengan DOM, dengan udah masuk ke si DOM gitu ya, masuk ke HTML yang memang mainnya indeks HTML masuk terhubung ke dengan DOM, dia akan dijalankan. Dan di sini jalaninnya cuman buat nambahin event listener gitu. Event listener untuk melakukan pencarian gitu. Oke, nah ini juga lagi dispatch event lagi nih, dia dispatch event namanya search gitu ya. Dikasih query-nya apa. Bubble itu artinya dia naik ke atas gitu. Kenapa begitu? Karena saya yakin search-nya itu masih dilakukan di home.js. Jadi home.js itu uh, apa namanya home.js itu adalah yang melakukan pencariannya harusnya gitu. Nah ini on search handlernya masih di sini gitu. On search handler ini kalau teman-teman lihat ya itu nih search from element. Oke, ini masih diubah dulu nih. Bentar, ini masih diubah dulu. Ya, kita ikutin dulu ya. Ini kita ikutin dulu. Jadi index.html-nya jadi search bar. Mana ya index.html ini dia. Index.html jadi search bar. Sebentar, saya lupa. Di search bar container ya ini. Ini jadi hilang semua. Oke, di search bar. Terus ini saya tutup aja ya biar saya nggak salah kok pindah-pindah. Ya, ini udah disebutin ya kita mengandalkan custom event gitu. Nah, ini search from element ini kita ubah juga ya. Kita sesuaikan dulu di home.js. Ini udah bukan pakai search form lagi. Udah search bar gitu ya. Nah, pasti ada yang berubah lagi sih di sini nih. Nah ini cons
on search event handler berubah ya, on search event handlernya berubah, on search handler berubah ya. Jadi event prevent default dapat query dari event detail. Tadi kan ingat tadi bubble. Dia lempar ke atas, lempar ke home.js gitu loh. Dia lempar ke atas, lempar ke JavaScript lain lah. Sebenarnya bukan nggak harus home.js, dia lempar ke JavaScript lain yang bisa nangkep eventnya dia gitu ya. Nah, ini harus ada yang kita define, listen dan manggil si onSearch handler itu di mana di sini nih, search from element dot add event listener. Search. Aduh, bentar ya teman-teman. Kok saya salah ini. Saya back dulu ya. Nah, ini. Jadi nanti saya ulang deh flow-nya gimana. Uh, ya, jadi begini. Jadi flow-nya gini. Pertama dia cari dulu search from element dari search bar. Udah nggak pakai input dari form, tapi pakai langsung search bar. Itu dari uh, custom element dot define search bar ini, gitu kan. Dia cari dulu si search bar, habis itu dia bikin handlernya itu nangkep eventnya pokoknya prevent default, dia nggak lempar kemana-mana lagi, stay di sini. Terus dia ambil query datangnya dari mana, dari detailnya event, kemudian dia show sports club gitu ya. Itu metode yang sama yang tadi sebelumnya. Kemudian si search bar itu teman-teman, si search bar itu dia kan search from element tadi ya. Si search bar itu dia tambahin event listener namanya search. Jadi dia dengerin tuh custom event namanya search. Begitu dapat custom event namanya search, dia baru melakukan on search handler. Nah, custom event namanya search itu datang dari mana? Dari si search bar.js tadi. Kalau teman-teman lihat. Pertama si search bar.js kalau ada kalau ada submission form, ada ditekan nih tombol search-nya, eh, dia lempar ke on form submit kan, dia lempar ke on form submit. Nah, on form submit ini dia dispatch event, nama eventnya submit. Nah, nama event submit itu di handle oleh ini. Jadi si web komponen yang kita bikin ini, search bar ini, dia dengerin custom event submit. Nah, terus dia manggil method namanya on search bar submit. Nah, on search bar submit ini bikin query. Dia ambil input name, dia ambil, kalau saya ketik A, dia ambil A gitu. Habis kalau query-nya kosong dia nggak ngakuin apa-apa, tapi kalau query-nya ada, dia dispatch lagi event baru. Nah, namanya search. Nah, kalau teman-teman masih ingat, search tadi itu di handle-nya di mana? Di handle-nya di home.js gitu. Karena kita juga udah nambahin si search bar ini bisa handle event search. Nah, dia dispatch event search, kasih detail, makanya tadi ada event.detail kan, kasih detail itu query-nya apa, misalkan A ya A gitu kan. Terus dia bubblein, dia lempar ke atas gitu maksudnya. Nah, sehingga di home.js ini dia bisa handle, dia bukan dia bisa sih, home.js dia bisa nangkep karena dia ada add event, dia nangkep, kemudian dia jalanin on search handler. On search handler ini dia dapetin query-nya, kemudian show spot club query ini kayak biasa lah, kayak sebelumnya. Gitu sih teman-teman. Nah, kita coba tunjukin ya kalau ini masih jalan. Kita buka di yang besar aja deh. Ini saya tunjukin ya. Nah, masih jalan kayak tadi, kayak semula. Gitu.
Oke, bedah kodenya udah ya, ini udah saya lakukan, eee, apa namanya, eee, udah saya lakukan, jadi teman-teman bisa baca lagi di sini kalau mau, bedah kodenya cukup lengkap juga, apa namanya, jadi teman-teman bisa baca lagi kalau mau, tapi tadi bedah kodenya sudah saya lakukan, dengan walkthrough yang saya lakukan. Nah, kalau teman-teman ikutin video saya sama ikutin apa yang dilakukan di sini, harusnya teman-teman bisa melakukan case study ini dengan baik. Dan juga ini ada tantangan nih, apa namanya, dikasih tantangan. Kalau teman-teman bisa nggak nih uh, bungkus dua ini placeholder ini jadi custom element gitu ya. Kemudian juga yang ini title section ini jadi custom element gitu. Gitu sih teman-teman. Jadi teman-teman disuruh bikin uh, apa namanya elemen custom namanya section with title gitu ya. Jadi teman-teman bisa apa namanya tampilin title-nya itu nggak harus munculin uh, div class title section H2 sport club list, tapi dibungkus jadi custom element gitu. Kemudian yang ini disuruh dibungkus jadi custom element lagi gitu. Itu PR-nya bisa dilakukan uh, oleh teman-teman juga, dan teman-teman bisa lihat hasilnya di repository ini sebenarnya. Jadi udah ada jawabannya sih gitu. Mungkin saya nggak inilah ya, saya nggak lakukan itu biar jadi PR buat teman-teman. Tapi intinya sih kita sudah berhasil nih, kita sudah berhasil tanpa kendala ya mengubah HTML elemen menjadi web komponen. Di mana saya sudah jelasin boilerplate code-nya apa aja, shadow DOM-nya gimana, cara kerjanya, life cycle, kemudian kalau ada apa namanya JavaScript yang perlu dipanggil, misalkan tadi di search bar gitu ya, um, apa namanya bagaimana caranya supaya event itu bisa di dispatch, ditangkap, kemudian kalau perlu di dispatch lagi ke atasnya lagi gitu. Lalu saya juga nunjukin gimana di developer toolnya Chrome kita bisa lihat nih styling yang kita pakai di Shadow DOM. Kalau di Replit memang nggak bisa. Dan yang terakhir uh, kita juga udah ajarin, saya juga udah ajarin kalau teman-teman itu bisa misalkan tadi klub item itu punya value namanya klub gitu ya, dikasih klub gini, ya ada setternya, itu bisa dipanggil juga um, lewat uh, lewat JavaScript gitu, kayak display result ini gitu. Kemudian apa seperti halnya HTML web komponen juga bisa append elemen lain seperti itu. Oke, dari saya ya mungkin untuk lihat sekali lagi maksud saya ya, kita lihat sekali lagi itu club list. Bentar ya, saya buka dulu. Club list ini dalamnya ada club item ini. Ya, itu maksud saya. Oke, dalamnya ada club item. Gitu. Jadi maksud saya itu, teman-teman bisa nambahin club list jadi club item. Seperti itu. Teman-teman bisa bisa bedah-bedah nih apa nih custom.
custom apa namanya custom web komponennya bisa dilihat nih di uh, developer toolnya gitu. Oke, dari saya hari ini sekian. Semoga membantu ya, membantu teman-teman. Dan ya, silakan dikerjakan case study dan kemudian nanti sampai ke project-projectnya. Oke, terima kasih.